Lu tahu gak sih, kebanyakan orang hidup dengan nahan diri mereka sendiri. Mereka takut sama keinginan dan naluri mereka. Jadi, mereka bikin aturan, agama, dan moral buat ngebangun tembok antara mereka dan ID mereka sendiri. Tapi gue gak gitu. Gue gak takut sama ID gue. Malah, gue gunain itu sebagai alat, senjata yang bisa ngebantu gue buat ngontrol dunia di sekitar gue. Orang-orang sering banget dikendalikan sama ID mereka tanpa mereka sadar. Mereka gampang marah, gampang panik, gampang keseret sama emosi. Ujung-ujungnya mereka malah jadi budak dari naluri mereka sendiri. Tapi gue beda. Gue selalu ngamatin, menganalisis, dan memahami apa yang ada dalam diri gue. Gue selalu nanya ke diri gue sendiri, gue beneran pengen apa sih? Apa yang bikin gue puas? Gue punya batas enggak? Atau gue bisa terus maju tanpa henti? Dengan ngerti ID gue gak pernah kehilangan kendali. Gue gak gampang terpancing, gak gampang kebawa emosi. Karena gue tahu mereka yang bertindak impulsif itu gampang dihancurkan. Banyak orang berpikir mereka harus nahan ID mereka. Mereka coba jadi orang baik dan ngelawan dorong alam mereka sendiri. Tapi masalahnya, kalau lu terlalu nahan, lu bakal ledak di saat yang salah. Gue gak nahan, gue ngarahin. Misalnya, kalau adik gue lagi pengen ngeliat kehancuran, gue gak bakal ngelakuin sendiri. Gue cukup nemenin ide gue di kepala orang lain, dan biarin mereka yang ngelakuin buat gue. Kalau ide gue pengen kekuasaan, gue gak bakal maksa orang tunduk. Gue bikin mereka butuh gue, biar mereka sendiri yang ngasih kekuasaan itu ke gue. Kalau ide gue pengen kesempurnaan, gue gak buru-buru. Gue sabar, rancang semua langkah, biar pas saatnya tiba, gue dapat hasil yang maksimal. Jadi, ID gue kerja buat gue, bukan gue yang kerja buat dia. Gue bikin budak keinginan gue sendiri. Gue tuannya. Orang-orang suka ngerasa mereka itu makhluk yang logis dan bermoral. Tapi nyatanya, mereka cuma binatang yang dibalut dengan norma sosial. Dan gue cuma perlu nunjukin cermin ke mereka. Mainin ketakutan mereka, manfaatin keserakahan mereka, panasin emosi mereka. Mereka pikir mereka yang mutusin jalan hidup mereka. Padahal gue yang nentuin arah tanpa mereka sadar. Orang yang dikendalikan sama ID biasanya gak sabaran. Mereka mau balas dendam sekarang, mau sukses sekarang, mau kepuasan sekarang, dan itu bikin mereka bodoh. Gue sabar. Gue bisa nunggu bertahun-tahun buat satu langkah yang sempurna. Karena di dunia ini, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tenang dan punya strategi paling panjang. Gue gak membiarkan gue maksa gue buat gerak semua waktunya. Gue pegang kendali penuh.
orang yang terjebak dalam aturan dan norma sosial bakal selalu ragu mikir, ini bener gak ya? Atau gue berdosa gak ya? Dan itu bikin mereka lemah. Gue gak butuh izin buat ngelakuin apa yang gue mau. Gue ngerti kalau moral itu cuma aturan buatan manusia. Dan kalau dunia ini cuma permainan, ya gue cuma perlu main sebaik mungkin. Gue gak ngikutin aturan yang ngebatasin gue. Gue justru pakai aturan itu buat ngejatuhin orang lain. Kesimpulannya, gue gak dikontrol, gue yang mengendalikan. Gue gak takut sama ID. Gue gunain itu sebagai alat buat ngebentuk dunia sesuai keinginan dan cara gue. Caranya, ya gue kenalin diri lo, biar lo gak dikenalin tanpa sadar. Jangan nahan ID, tapi arahin dengan strategi. Gunain ID orang lain buat ngontrol mereka. Bersabar, karena orang yang buru-buru pasti jatuh. Lepasin batas moral yang ngebelenggu lo. Dengan gitu, gue gak bakal jadi korban dari keinginan dan ketakutan gue sendiri. Malah, di dunia yang penuh dengan manusia lemah yang dikendalikan oleh ID mereka, gue bakal berdiri di atas, gak kesentuh. Segitu dulu ya dari gue. Nanti kita lanjutkan lagi di obrolan kita yang lain. See ya, bye-bye.